Hi guys, welcome to our first video. Kita di channel ini bakalan ngebahas seputar market crypto dan juga news-news apa yang terjadi di market yang mempengaruhi pergerakan market ya. Jadi mungkin kita start dulu dari hari Jumat kemarin ya. Hari Jumat kemarin tuh ada Jackson Hole dan di sini tuh kita tahu bahwa Jerome Powell itu memberikan sinyal dovish ya. Jadi bisa diperkirakan bahwa tanggal 17 September nanti The Fed akan potong suku bunga nih sebanyak 25 basis point. Nah, kalau misalnya The Fed beneran potong suku bunga, otomatis tuh market akan merespon secara positif ya. Karena di mana ada pemotongan suku bunga, itu risk on asset itu bisa bertumbuh gitu. Nah, kita bisa lihat di mana? Kita bisa lihat di sini nih. CME Group Watch Tools, The Fed Watch Tools. Di sini target rate probabilities buat tanggal 17 September 2025 itu sebanyak 87,3% ya. Ini suatu sinyal yang hawkish, yang dovish ya. Gitu. Nah, terus kenapa nih setelah Bitcoin berhasil mantul, dia mengalami retracement yang lumayan parah. Bahkan di sini kita bisa lihat bahwa candle ini nih nge-sweep candle Jackson Hole yang di sini gitu. Jadi ternyata penyebab flash crash ini kita bisa lihat di Cointelegraph bahwa penyebabnya itu ada whale yang melakukan major move. Dia ngejual sebanyak 2 miliar dolar dalam bentuk Bitcoin dan langsung beli Ethereum gitu. Aksi ini tuh bikin BTC turun 2,2% dan Ethereum tuh turun 4% dalam hitungan menit gitu. Kita bisa lihat di sini. Dan here's the thing, sebagian besar tuh Ethereum tuh yang dibeli langsung di stake. Jadi bukan sekedar trading jangka pendek. Jadi kemungkinan besar mereka melakukan pivot ini untuk long term ya. Jadi kesimpulannya tuh pergerakan market ini kompleks, bisa dipengaruhi dari event ekonomi sekelas Jackson Hole dan manuver big player kayak whale yang nggak terduga gitu. Nah, sekarang kita akan bahas dari stock market. Nah, di stock market ini, kita coba lihat dari CME dulu deh. Nah, di sini sama ya, stock market itu dia juga rebound cukup keras ya dari hari Jumat kemarin. Cuman kita bisa lihat bahwa dia tuh belum mengalami pullback sama sekali ya. Nggak sama kayak Bitcoin. Nah, ini juga di S&P 500 juga dia lagi testing area supply 4 hours-nya. Kenapa kita bahas ini US 500 sama US 100 ini? Karena Bitcoin itu punya korelasi positif ya sama stok US ya. Lalu kita bisa lihat di sini di XY ini kekuatan dolar ya. Jadi kita bisa lihat dolar kemarin itu sempat mengalami market structure shift di sini. Nah, tapi kemudian balik lagi market structure shift lagi di sini. Ini pullback terakhir. Ini kita bahas dari 1 hour-nya dulu. Jadi kita bisa lihat terakhir swing high-nya itu ada di sini. Ini adalah swing high untuk 1 hour dan dia lagi testing ke area 4 hour. Ada kemungkinan demand ini bisa ngejaga DXY kekuatan USD ini untuk mantul untuk sementara waktu, untuk short term. Bahkan dia juga testing ke demand daily ya. Kita bisa lihat di sini demand daily masih di sini. Kemungkinan besar bisa mantul dulu sih untuk short termnya. Dan kalau misalnya dia turun dan tembus trendline ini adalah trendline yang cukup major ya. Ini trendline yang udah ada dari 2014 sama 2021 dan dia habis mantul di trendline itu dan kita bisa lihat pergerakannya lagi bottoming di situ. Tapi kalau misalnya ini breakdown, kemungkinan US dollar bisa melemah lagi. Nah, sekarang kita bahas ke Bitcoin.
Bitcoin ini setelah dia udah mantul pas lagi Jackson Hole Symposium, itu dia mengalami retracement yang cukup panjang ya, bahkan bisa dibilang full retracement. Ini bisa indikasi liquidity sweep. Penyebab liquidity sweep tuh ada beberapa ya, mungkin traders yang coba long duluan gitu di sini. Itu kemungkinan besar naruh stop lossnya di sini. Jadi pas lagi dia berharap Bitcoin harganya naik, di sweep dulu sama market, terus kemudian sekarang lagi bottoming. Nah, ini indikasinya bisa good, bisa bad juga. Pertama, goodnya adalah market bisa mantul tanpa ada hambatan over leverage traders gitu. Kita bisa lihat datanya di sini. Jadi sebanyak 225 juta dolar itu kelikuidasi ya selama 24 jam terakhir. Sedangkan yang short ini baru 11 juta gitu. Kita bisa lihat di liquidation heatmap-nya. Nah, di sini. Ini dari exchange yang ada ya. Nah, di sini analytics-nya kita lihat dulu. Oh wait, bukan ini. Ya, intinya kita bisa lihat bahwa market tuh lagi menghukum orang-orang yang over leverage ya. Jadi dilikuidasi dulu posisinya supaya Bitcoin bisa mantul untuk nggak terbeban sama leverage gitu. Nah, untuk sekarang bias gua sih tetap bullish ya. Jadi sekarang lagi ada di demand. Kemungkinan kalau misalnya gua akan memanfaatkan pergerakan ini mungkin bisa kayak gini ya. Nah, perbandingannya mungkin gue akan ngejar SNR ini lumayan 3,49 RR-nya. Jadi kita bisa resikokan satu untuk mendapatkan 3,49 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau dibahas koinnya, boleh banget, bisa request di kolom komentar dan juga bisa like video ini ya, supaya gue bisa tetap semangat untuk technical analysis untuk koin-koin favorit teman-teman semua. Nah, kita lanjut nih ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum nih lumayan beda ya pergerakannya sama Bitcoin ya. Kita bisa lihat di sini dalam 4 hour-nya ini udah mengalami market structure shift nih di sini. Nah, 1 hour-nya juga udah. Jadi technically secara LTF Ethereum tuh udah back to bullish ya. Jadi sebelumnya ini udah bearish, terus dia kemungkinan udah sampai nih wave 3-nya, terus habis itu dia balik lagi pullback sebentar, terus habis itu creating new all time high nih buat Ethereum. Nah, kalau misalnya udah kayak gini sih gue lumayan bullish ya untuk Ethereum ya. Jadi dia udah making new structure, terus dia udah MSS di sini udah MSS, ini udah break of structure. Nah, mungkin untuk pemanfaatan bisa kayak gini kali ya. Nah, kalau misalnya dia tembus dari area ini, berarti bisa dibilang bahwa Ethereum tuh 1 hour-nya udah market structure shift lagi back to bearish. Tapi secara 4 hour balik lagi ya, not financial advice, do your own research. Nah, untuk 4 hour last pullback-nya tuh ada di sini gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau manfaatin pergerakan Ethereum ini, bisa nunggu harga diskon ya daripada nunggu di sini. Tapi dari sini juga bisa mantul, probability-nya juga ada gitu mantul di sini. Cuman the stronger support ini ada di sini. Ini demand 4 hour-nya. Nah, cuman perlu di note juga, ini kita lagi ada di area all time high ya. Kalau misalnya Ethereum bisa tembus dari sini dan bermain di atas area ini, kemungkinan besar Ethereum tuh bisa melakukan yang namanya price discovery gitu. Nah, ini lumayan good ya, bagus banget malah, karena pergerakan Ethereum itu biasanya menandakan
awal dari alt season gitu. Di cycle sebelumnya seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lihat dari BTC Dominance juga terakhir. Di BTC Dominance ini bisa kita lihat nih pergerakannya very bearish ya. Jadi dia udah breakdown dari area support krusial ini, terus dia juga lagi ongoing retest ke supply 4 hours-nya, dan belum ada tanda-tanda reversal sama sekali sih. Ini very strong ya bearishnya ya. Gimana cara tahu dia bearish strong? Nah, sebenarnya pergerakannya udah sangat bearish tuh dari tanggal 14 Juli kemarin. Jadi dia udah melakukan market structure shift secara weekly. Terus kita lihat di daily-nya ini dia ada bikin bearish flag, terus dia breakdown, dia melakukan konsolidasi di sini terus breakdown lagi. Dan kalau misalnya ini konsolidasi lagi, ya mungkin ada kesempatan buat para whales atau orang-orang untuk melakukan akumulasi lagi gitu, terutama altcoins-nya ya di sini. Dan tapi biasanya kalau misalnya ada konsolidasi di dalam chart itu nggak cuman sekedar akumulasi ya, bisa jadi ini adalah distribusi juga. Jadi be careful juga, karena kita bisa lihat di total 3 ini dia habis testing habis testing supply di sini gitu. Dan sekarang dia lagi ongoing retracement. Nah, kalau misalnya dia breakdown dari sini, itu bad indication bahwa kita bisa tahu bahwa crypto tuh lagi masa distribusi gitu. Tapi selama ini belum breakdown, masih aman. By the way, total 3 itu total IS itu total market cap dari seluruh cryptocurrency, tapi excluding stable coins. Stable coins tuh kayak USDT, USDC, pokoknya stable coins lah gitu. Nah, untuk total 2-nya ini good juga, dia udah market structure shift. Bahkan kita bisa lihat total 2 ini lebih bagus ya, nanjaknya gitu dibandingin total. Ini kalau total kan including BTC sama Ethereum. Nah, ini dia excluding BTC nih. Jadi BTC-nya nggak dihitung sama stablecoins-nya. Ini mantulnya lebih kenceng. Jadi bisa kita asumsikan bahwa money flow saat ini tuh lebih banyak ke altcoins ya dibandingkan BTC. Terus kalau excluding Ethereum, BTC dan Ethereum, kita bisa lihat di sini sama mantulnya lumayan kenceng juga. Tapi masih lebih kencang total 2 ya. Nah, berarti kita bisa asumsikan bahwa money flow tuh belum masuk-masuk banget ke medium caps. Jadi excluding Ethereum ya, kayak XRP, Cardano gitu, Solana, itu masih belum masuk banget ke medium caps, big caps yang di bawah Ethereum. Nah, cuman good newsnya lagi, ini altcoins yang excluding top 10 ini money flow-nya lumayan oke nih. Jadi walaupun secara garis besar dia belum mantul-mantul banget ya, bahkan belum testing ke supply monthly ini. Cuman untuk low time frame-nya kayak daily, 4 hour ini udah back to bullish. Bahkan 1 hour udah back to bullish. Jadi kita bisa lihat ini adalah last pullback-nya. Ini 1 hour. Ini 4 hour ya. Ini 4 hour, demand 4 hour. Terus ini adalah demand 1 hour-nya. Bahkan 1 hour-nya ini masih kondisinya pullback nih. Ini belum dihitung ya, karena dia belum close body. Jadi last demand untuk 1 hour-nya itu masih di sini. Overall ini semua masih bullish semua. Jadi kita bisa lihat bahwa pergerakan kripto hari ini tuh hanya pullback,
Tapi beda ya sama Bitcoin ya. Bitcoinnya itu liquidity sweep. Jadi kita tahu bahwa si Bitcoin ini pergerakannya lebih lemah dibandingkan altcoins. Ya, tergambar juga sih dari Bitcoin dominance-nya. Oke, jadi pergerakan market itu kompleks ya. Jadi bisa dipengaruhi sama event ekonomi sekelas Jackson Hole, terus juga manuver big player kayak whale juga yang gak terduga. Jadi kita perlu hati-hati untuk melakukan tindakan-tindakan action di market ya. Semua informasi di Rookie Trader ini gratis, jadi karena kita juga sama-sama belajar untuk cuan bareng. Jadi untuk support channel ini, teman-teman bisa like video ini, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Dan juga membantu banget kalau misalnya teman-teman bantu komen, mungkin bisa request altcoin apa yang mau kita technical analysis kan. Terus juga bisa tekan hype button di video ini. Oke, thank you guys for the support.